Hari itu, aku baru saja menempati sebuah kosan di daerah Hegarmana. Sebuah kosan yang hanya diperuntukkan untuk mahasiswi saja. Menurutku, dengan harga di bawah 1 juta, kosan ini sudah lebih dari cukup. Apalagi untuk yang baru memulai kehidupan kota seperti aku. Keamanannya cukup ketat. Ditambah beberapa peraturan yang membuatku merasa cukup aman untuk tinggal di sini. Sebagai penghuni kos-kosan, aku cukup mematuhi semua peraturan. Aku selalu tidak pernah pulang lebih dari jam 11 dan tidak menerima tamu di atas jam 9 malam. Itu juga yang diikuti dan ditaati oleh penghuni kosan lain. Makanya tidak heran jika di atas jam 10 malam kosanku sudah sepi seperti kuburan. Aku akan sedikit gambarkan kosan baruku itu. Hal pertama yang menonjol dari kosanku itu adalah bentuk bangunannya. Aku suka dengan bangunan berarsitektur Belanda. Terus hanya ada 5 kamar. Dan 3 di antaranya sudah terisi. Ada Dian, Yuli, dan aku. Halaman belakang luas dengan sebuah pohon kapas yang tinggi menjulang. Aku sangat nyaman dengan sinar matahari itu. Makanya posisi kamarku berada di paling depan. Namun, ternyata kosan baruku itu menyimpan sebuah cerita memilukan dan tragis. Tentang seorang perempuan bernama Marsina. Malam itu, aku pulang agak larut. Karena aku harus mengerjakan tugas bersama teman-temanku di kampus. Sebenarnya, tugas itu bisa dikerjakan besoknya saja di kampus. Sebelum berangkat, aku menghubungi Dian untuk tidak mengunci pintu gerbang karena aku akan pulang larut. Dian pun mengiyakan. Tapi dia juga bilang dengan intonasi yang sedikit berbisik dan membuatku keheranan. Jangan pulang terlalu malam, Via. Bahaya di sini. Singkat cerita, aku pulang dini hari karena diskusi yang panjang dan pembahasan yang alur ngidul. Aku melihat gerbang kos-kosanku tidak dikunci. Pintunya terbuka sedikit. Bahaya nih kalau ketahuan ibu kos. Dengan perlahan aku membuka pintu gerbang kosan. Dan tiba-tiba saja bulu
bulu kuduku berdiri. Seperti ada sentuhan lembut yang menyentuh tengkuk. Aku menoleh ke kanan dan ke kiri. Sepi. Dan hanya angin yang dingin menggerakkan daun-daun di halaman depan kosan. Sehingga suaranya terdengar cukup menyeramkan. Aku mempercepat semuanya. Setelah memasukkan mobil ke garasi dan mengunci pintu gerbang kosan, ketika aku melangkahkan kaki di halaman depan, selintas aku melihat seperti ada seseorang yang tengah berdiri di balkon atas. Akan tetapi, ketika aku melihat ke arah balkon, tidak ada siapa-siapa. Perasaan tadi kayak ada yang berdiri di situ. Oh, atau mungkin Dian ya? Dian? Dian? Tidak ada jawaban. Lampu kamar Dian masih menyala. Si Dian udah tidur belum sih? Aku segera masuk ke dalam rumah. Ruang tamu sudah gelap. Seperti yang aku ceritakan, kamarku terletak di bagian depan rumah. Tapi malam itu, aku tidak langsung masuk kamar. Aku naik ke lantai 2 untuk pergi ke kamar Dian. Sampai di depan pintu kamar Dian, aku mencoba memanggilnya. Yan? Yan? Yan, udah tidur belum? Aku bawa makanan nih. Yan? Dian? Dian? Yan? Tidak ada jawaban. Aku menempelkan kupingku ke pintu kayu kamar Dian. Samar-samar, aku mendengar suara televisi yang menyala. Aku menggelengkan kepala. Kebiasaan deh. Kalau tidur pasti lupa matiin TV. Aku melangkah ke lantai bawah, melewati tangga kayu yang mengkilap dalam kegelapan. Sampai aku berhenti di depan pintu kamar. Aku merogoh mencari kunci ke dalam tas. Karena sudah tertumpuk barang-barang, agak sedikit susah untukku mencari. Mana sih? Dan ketika pandanganku tak sengaja aku tengokkan ke arah dapur. Oh, Dian, buset. Lagi ngapain? Kok belum tidur sih? Aku
melihat siluet seorang perempuan tengah berdiri di pinggir meja makan. Aku menghampirinya tepat di sebelahnya. Aku kemudian mengeluarkan bungkusan plastik dari tasku. Yan, nih aku bawain makanan. Makasih ya buat tuh. Astaga. Aku terperanjat. Dengan refleks aku menutup mulutku. Mataku berkaca-kaca. Air mataku meluncur dengan cepat. Di depanku berdiri sesosok perempuan. Perempuan yang ternyata bukan Dian. Perempuan dengan baju kebaya dan kain batik tengah berdiri seperti menyiapkan sesuatu. Dan yang membuat aku kaget, muka perempuan itu pucat. Matanya putih semua. Di lehernya terlihat luka lecet menganga. Seperti cekikan atau semacamnya. Perempuan itu mengambil seutas tali di atas meja. Sedangkan aku bersusah payah menggerakkan badanku, mulutku. Aku tidak bisa berteriak. Air mataku menetes. Aku sangat ketakutan. Aku tahu yang aku lihat bukan manusia, melainkan sesosok arwah yang entah dari mana datangnya. Perempuan itu mengikat tali di atas meja. Dan tiba-tiba saja dari mulutnya sebuah senandung yang memilukan. Aku tidak terlalu mengerti apa yang dia nyanyikan. Tapi aku benar-benar seperti dipaksa melihat apa yang perempuan sebayaku itu lakukan. Kemudian perempuan itu naik ke atas meja. Suaranya yang parau masih melantunkan lagu bahasa Jawa itu. Setelah dia berada di atas meja, dia mengikatkan ujung tali lainnya ke lampu besar dan kokoh di atas meja makan. Astaga! Apa yang dia lakukan? Aku terus menangis, menggelengkan kepalaku untuk menghentikan tindakan perempuan itu. Dia mengikatkan tali itu ke lehernya dan astaga, dia bunuh diri. Perempuan itu melemaskan tubuhnya dan membiarkan badannya menggantung.
Dunia pun terhenti kini, berganti dengan suara orang yang tercekik, kesakitan. Lalu perempuan itu menggantung dengan lidah menjulur keluar dari mulutnya. Aku mengumpulkan sekuat tenagaku dan akhirnya aku bisa menggerakkan kakiku berjalan mundur. Dan aku pun berlari ke kamarku. Astaga! Dalam kepanikan dan pemandangan yang menyeramkan itu, kunciku susah sekali ditemukan. Akhirnya dengan panik aku mencoba membuka pintu kamar dan berhasil. Aku masuk dan langsung menutup pintu. Di dalam kamar aku mencoba mengatur nafasku yang tersengal-sengal. Astaga! Ternyata arwah perempuan itu belum selesai menggangguku. Aku yang lemas bersender di pintu kamar tiba-tiba dikagetkan oleh arwah perempuan itu yang sekarang berada di meja rias di kamarku. Dia seperti menyisir dan bersenandung lagu Jawa tadi. Siapa dia? Dan kenapa dia ada di kamarku? Yen kang ngadep kedur jana nora wurung bisa Keesokan harinya, aku menceritakan semuanya kepada Dian. Awalnya, Dian enggan berkata apa-apa. Dia hanya menyalahkanku yang pulang terlalu malam. Tapi setelah aku desak, ia mulai cerita tentang rumah Belanda Hegermana itu. Jadi rumah tersebut dulu dihuni oleh bangsawan Belanda yang baik hati. Dan keluarga Belanda tersebut mempunyai pembantu yang bernama Marsina. Sebenarnya Marsina pembantu yang baik dan menurut. Namun kehidupannya berubah setelah dia jatuh cinta pada seorang pemuda yang tidak bertanggung jawab. Marsina sering kabur dari rumah majikannya pada malam hari. Akan tetapi nasib sial menimpanya.
Pemuda yang katanya mencintainya ternyata menghamilinya dan kabur ke kota. Bangsawan Belanda itu murka dan akhirnya melarang Marsinah dan siapapun yang tinggal di rumah itu untuk keluar atau pulang pada larut malam. Ternyata peraturan di kos-kosanku itu bukan sembarang peraturan. Sejak saat itulah aku tidak pernah pulang malam. Paling malam jam 11. Kadang lebih baik aku mengajak temanku untuk menginap saja dan mengerjakan tugas di kosanku. Dan terkadang sampai sekarang aku masih sering melihat Marsinah tengah duduk di dapur sambil menyandungkan tembang Jawa itu. Dan aku sudah biasa